Kita mulai saja sesi malam hari ini. Seperti yang saya sudah sampaikan pada WhatsApp group, ada 3 kelompok ya. Yang harusnya minggu lalu ada kelompok yang menunda karena ada teman yang belum hadir, yaitu kelompok kopi, betul. Ada kelompok kopi yaitu Ria, Ilham, dan Regina yang akan memberikan wawasan tentang visualisasi data. Lalu ada kelompok awan yaitu terdiri dari Arin, Asep, dan Aswira yang akan menyampaikan tentang teknologi big data. Lalu ada kelompok tomat yaitu Diki, Hendra, dan teman yang akan menyampaikan tentang tahapan analisis big data. Oke, baik nih. Dari 3 kelompok ini sudah hadirkah semuanya? Boleh dicek kawan-kawan. Kelompok kopi sudah, Pak. Kelompok kopi sudah komplit. Sudah, Pak. Kelompok awan sudah komplit. Belum ya kayaknya kelompok awan. Kelompok tomat. Kelompok awan sudah, Pak. Oh, sudah. Kelompok tomat sudah ya. Oke, good, baik. Semuanya 3 kelompok ini sudah siap semuanya sepertinya. Oke, karena waktu terus berjalan, kita mulai saja ya. Siapa yang duluan? Kelompok kopi duluan? Karena harusnya minggu lalu. Boleh? Silakan kelompok kopi duluan. Boleh, Pak. Oke, silakan. Boleh di-share PowerPoint-nya. Tiga kelompok nih ya malam hari ini ya. Oke, saya siapkan catatan saya dulu. Gimana sih ya? Ada kelompok kopi? Ada problem teknis? Sebentar, Pak. Mau dimunculin PPT-nya. Sudah muncul belum ya, Pak? Ya, sudah. Tidak perlu di F5 ya. Begini aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Sudah siap. Oke, silakan. Ya, selamat malam Bapak Abu Syarif selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Regina dari kelompok kopi bersama rekan saya Mas Ilham dan Mbak Ria. Di sini izinkan kami untuk membagikan penjelasan materi tentang visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Boleh dibantu slide selanjutnya, Mas? Terima kasih. Apa itu Google Data Studio? Google Data Studio adalah program visualisasi data yang dirancang sebagai alat yang mudah digunakan untuk mewakili kumpulan data yang kompleks dengan cara yang menarik dan jelas.
Dengan menggunakan Google Data Studio, kita dapat dengan mudah memvisualisasi data kita tanpa harus memiliki kemampuan programming. Layanan tersedia dalam basis cloud, dapat diakses dimanapun kita berada, tidak berbayar, dan dapat berbagi laporan kepada siapapun yang diinginkan. Slide ketiga. Sejarah visualisasi data. Visualisasi data telah dikenal sejak lama, sebelum abad ke-17. Visualisasi data ada terutama di bidang peta, menampilkan penanda lahan, kota, jalan, dan sumber daya. Seiring meningkatnya permintaan untuk pemetaan dan pengukuran fisik yang lebih akurat, visualisasi yang lebih baik diperlukan. Pada 1644, Michael Florent van Langren, seorang astronom Flemish, diyakini telah memberikan representasi visual pertama dari data statistik. Paruh kedua abad ke-19 adalah apa yang disebut era emas grafik statistik. Tren yang berkembang menuju visualisasi statistik menghantam rintangan kecil di awal abad ke-20 dan menggambarkan era ini sebagai zaman kegelapan modern untuk visualisasi data. Para ahli statistik semakin peduli dengan angka pasti dan menganggap gambar terlalu tidak akurat. Slide selanjutnya. Kemudian, Google Cloud Platform. Google Cloud Platform merupakan sebuah produk layanan cloud computing dari Google yang terdiri dari 4 jenis layanan, yang kesemuanya bertujuan untuk membuat sebuah proyek berbasis cloud computing atau komputasi berbasis internet agar bisa dimanfaatkan dalam skala global. Terdapat 4 jenis layanan Google Cloud Platform, yaitu 1. Google App Engine. Google App Engine merupakan salah satu layanan Google yang memungkinkan kita membuat dan menjalankan aplikasi berbasis web. Yang kedua, Google BigQuery. Layanan Google yang satu ini sangat cocok digunakan sebagai tools untuk menganalisis data ukuran besar hingga ukuran mencapai terabyte atau petabyte dengan membutuhkan waktu hanya hitungan detik. Layanan ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi bisnis skala besar. Selanjutnya yang ketiga, Google Compute Engine. Google Compute Engine merupakan sebuah jenis layanan cloud yang ditawarkan Google untuk membantu kita membangun sebuah cloud server. Kita bisa mengontrol penuh mesin Linux yang kita bangun di atas server Google. Selanjutnya, Google Cloud Storage. Google Cloud Storage merupakan salah satu produk layanan dari Google yang dikhususkan untuk para developer sebagai media untuk penyimpanan data dengan ukuran yang sangat besar. Layanan ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah layanan sharing file, sharing video, atau sharing foto dengan sangat mudah tanpa memikirkan bagaimana cara membangun infrastruktur server. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Ilham. Ya, terima kasih. Saya akan coba menjelaskan di slide cloud computing. Cloud computing itu dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai komputasi awan, adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer diberikan akses login. Ada 3 layanan dalam komputasi awan. Yang pertama itu software as a service. SaaS itu merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan penyedia layanan mengelola platform dan infrastruktur yang menjalankan aplikasi tersebut. Yang kedua, Platform as a Service atau PaaS merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan pengembang fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform. Yang ketiga, Infrastruktur as a Service merupakan layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan. Lalu cloud computing itu ada 4 model penyebaran deployment dalam komputasi awan. Yang pertama itu public cloud. Public cloud penggunaannya hampir sama dengan share hosting, di mana dalam satu server ada banyak pengguna. Dan kedua, private cloud. Hanya ada satu pengguna dalam server. Dan ketiga, hybrid cloud.
dapat digunakan untuk public atau private cloud. Dan selanjutnya, community cloud dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan. Dan selanjutnya Google Sheet. Google Spreadsheet adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan penggunaan untuk membuat, pembarui, dan memodifikasi spreadsheet dan berbagi data secara online. Produk Google menawarkan fitur spreadsheet seperti kemampuan untuk menambah, menghapus, dan menyortir baris dan kolom. Aplikasi ini juga memungkinkan beberapa pengguna yang tersebar secara geografis untuk berkolaborasi dalam spreadsheet secara waktu nyata dan mengobrol melalui program oleh pesan instan bawaan. Di dalam Google Sheet juga disediakan bahasa pemrograman yang disebut Google Apps Scripts. Kode Google Apps Scripts akan dieksekusi secara remote di dalam Google Cloud. Dan selanjutnya, chart tipe. Google Data Studio menyediakan beberapa tipe chart, diantaranya time series, bar chart, pie chart, table, geomap, scatter, chat, dan lain-lain. Setiap chart memiliki fungsi visualisasi yang berbeda. Chart menampilkan satu atau lebih sumbu informasi atau dimensi dan nilai aktual yang tergandung oleh dimensi atau metrik tersebut. Oke, selanjutnya Mbak Ria. Selanjutnya ada bar chart. Bar chart menggambarkan perbandingan antara beberapa item. Google Bar Chart juga akan menampilkan to type ketika penggunaan mengarahkan ke atas data. Bisa dilihat seperti di gambar. Selain itu, bar chart kerap digunakan untuk membandingkan data secara visual di berbagai kategori atau variabel. Ini memberikan cara yang jelas dan ringkas untuk menyajikan informasi sehingga memudahkan khalayak menafsirkan dan memahami data, mengidentifikasi tren, serta membuat perbandingan atau pengamatan dalam bentuk batang maupun kolom, dengan panjang atau tinggi batang sesuai dengan nilai yang diwakili. Bar chart juga bisa digunakan untuk mempermudah presentasi data, analisis data, maupun mengidentifikasi data. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada time series chart. Time series chart berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa item manajemen. Data time chart juga mampu memberikan statistik penting dari suatu data yang diperlukan keputusan bisnis tanpa harus membuat prediksi apapun. Lanjut. Slide selanjutnya, Mas. Pie chart. Pie chart menunjukkan ukuran dari suatu item dari suatu rangkaian data secara profesional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Poin atau nilai-nilai dari item-item tersebut ditunjukkan dalam bentuk presentasi dari keseluruhan data dalam bentuk sebuah lingkaran. Contohnya seperti di gambar. Pie chart juga mampu memberikan penjelasan statistik penting dari suatu data yang diperlukan untuk keputusan bisnis. Yang terakhir, Mas. Yang terakhir ada Google Map Chart. Google Map Chart menampilkan chart berbentuk map dengan menggunakan Google Map API. Map akan ditandai dengan tanda data-data yang telah dimiliki. Google Map Chart dapat membaca dan melaporkan, dapat melihat dari geografis di lingkungan interaktif yang sudah dikenal. Dari semua yang telah dijabarkan, kelompok kami dapat disimpulkan tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih seperti tabel dan grafik.
Visualisasi yang efektif membantu penggunaan data dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan bukti. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Ya, baik. Langsung saja ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Ajukan langsung ke kelompok kopi. Mereka pasti sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Monggo, silakan. Yuk, kita ada di sini ada 25 orang. Tentang visualisasi data ya. Ya, sambil menunggu yang lain mungkin saya ada pertanyaan nih tentang visualisasi data. Kalau menurut kelompok kopi gitu ya, kalau saya misalkan punya data set gitu ya, gimana sih caranya saya memutuskan kapan saya pakai pie chart atau kapan saya pakai bar chart atau kapan saya pakai line chart gitu ya, atau pakai distribusi gambar gitu ya. Itu gimana ya caranya? Bisa nggak kalian kasih petunjuk saya? Monggo. Untuk penggunaan bar chart, mungkin dapat digunakan untuk melihat data naik turunnya per bulan. Entah itu data pendapatan, data penghasilan, atau data pengeluaran perusahaan, Pak. Dan sama halnya dengan time series chart, Pak. Karena kalau seperti itu, Pak, Gitu ya? melihat naik turunnya. Nah, kalau pie chart dapat digunakan untuk berapa besar suatu kelompok atau organisasi dalam memilih, Pak. Karena dia kan tentang ya? lingkaran, tentang persenan, iya, Pak. Oke. Kalau tadi ada dari Google Visual tuh ada ini ya, ada untuk Google apa tadi map ya, untuk geolokasi ya. Iya, Pak. Nah, itu untuk Mungkin menggunakannya kalau dia perlu Google pakai Map API atau gimana? Di slide ke-12 tuh kayaknya ada Google Map gitu ya. Dia pakai geolokasi, dia pakai Google Map API ya kan? Iya. Iya Pak, ini pakai Google Map API. Jadi yang saya tahu ini pernah saya yang pernah di-show juga di pekerjaan itu untuk mengetahui seberapa banyak distribusi produk di setiap wilayah. Seperti itu, Pak. Di dunia ini gitu ya? Iya, betul. Oke. Ya, intinya untuk penyebaran produk atau penyebaran data dalam negara-negara yang ada di dunia ini gitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi kelihatan persentasenya berapa persen sih dari total yang sudah didistribusi di setiap negara. Seperti Ya, itu, kalau Pak. dilihat di situ ya makin tebal, warnanya artinya makin banyak gitu produknya gitu kali ya? Betul, Pak. Iya, iya. Ya, sama sih kayak tools visualisasi data yang lainnya juga bisa ditampilkan seperti ini ya. Oke, silakan yang lainnya mau bertanya. Monggo, monggo. Tidak ada. Waduh, sedih pas ini kelompok kopi nggak ada yang nanya nih. Pasti mereka sudah mempersiapkan diri nih untuk menjawab pertanyaan kalian. Ayolah, tanyalah. Kasihan nih kelompok kopi sudah presentasi. Nggak ada yang nanya. Kalau nggak nanya itu artinya bisa banyak arti. Artinya kalian itu ngerti, jelas, ya, atau blas. Ini jelas atau blas gitu ya.
Nah, itu di chat ada dari pertanyaan tuh, dari Nurma. Dari chat ada yang bertanya, apa visualisasi terbaik untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ya, boleh ditampung dulu atau langsung dijawab dari kelompok kopi, silakan. Yang lainnya, boleh langsung mau dijawab, silakan dari kelompok kopi. Pertanyaan dari Nurma tadi. Saya bantu jawab ya, Pak. Oke, silakan. Apa visualisasi terbaik untuk menunjukkan hubungan antara korelasi antara dua variabel? Jadi ada visualisasi namanya scatter plot. Jadi digunakan untuk menampilkan suatu pola hubungan antara dua variabel. Ya. Ya, selain scatter plot juga bisa menunjukkan apakah hubungan antara korelasi tersebut termasuk korelasi atau hubungan yang positif atau negatif atau tidak berkorelasi. Ya, mungkin itu Pak jawabannya, Pak. Oh ya, scatter plot. Oke. Ya. Ya. Ya, betul. Scatter plot bisa salah satu tools visualisasi untuk menunjukkan korelasi ya. Kalau nggak tahu di visual Google Visual nih ada nggak scatter plot? Kalau tahu saya scatter plot, terus kemudian ada yang lain seperti Seaborn itu adanya di Python ya. Atau kalau pakai Tableau atau pakai Power BI itu bisa kita bikin scatter plot ataupun Seaborn. Ya, Seaborn punyanya Python, kayaknya dengan Python bisa juga dilakukan visualisasi untuk memperlihatkan korelasi dua variabel. Saya nggak tahu nih, saya belum pernah coba dengan Google Data Studio ini ya. Apakah bisa dia bikin scatter plot? Saya belum tahu. Tapi betul kalau bicara tentang korelasi, kita bisa pakai scatter plot maksud saya, atau bisa juga pakai Seaborn ya. Atau pakai Matplotlib juga bisa ya. Matplotlib itu bisa bahkan multivariabel ya. Kita bisa lebih dari dua variabel bisa kita lihat korelasinya dengan Matplotlib. Oke, pertanyaan bagus nih dari Norma. Monggo silakan yang lain. Tidak ada. Nggak ada. Aduh, kalau gitu kita kasih plus dulu deh buat kelompok kopi atas presentasinya ya. Terima kasih. Gimana nih sih account plus-nya? Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya buat kelompok kopi atas presentasinya, suatu ilmu baru tentang Google Visual Data Studio ya, Google Studio. Pak, kita ada pantun sedikit. Oke, silakan. Banyak juga boleh. Dingin-dingin makan mie sarimi. Gak lupa ditemani doi. Mantap. Sekian presentasi dari kami. Sampai berjumpa di suatu hari nanti. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bang, dingin di sana dingin ya?
Dingin, Pak. Bogor dingin, Pak. Oh, Bogor dingin, iya. Di sini baru 1 derajat kok di sini. Kalau malam baru -7 derajat kalau malam. Ya. Oke, terima kasih pantunnya. Ditunggu kopi dingin ya, kopi hangatnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya siapa nih? Kelompok Awan tentang teknologi Big Data. Sudah siap kelompok Awan? Sudah, Pak. Oke, let's go. Yuk, Mas Randy. Oke, Pak. Izin share screen ya, Pak ya. Silakan. Suara gue noise gak ya? Kayaknya gue lagi di luar sih, soalnya agak berisik ya. Kalau agak Beneran berisik gue pindah. Enggak, agak berisik gak? Aman. Aman ya? Kedengaran dikit aja. Oke. Udah terlihat. Oke, sudah. Oke, bisa mulai. Pak Syarif. Arin mungkin suaranya bisa lebih ini lagi volumenya. Atau mungkin Oke, udah headsetnya kedengeran lebih dekat. Nah, sekarang lebih baik kayaknya. Oke. Oke, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kita, kelompok Awan. Anggotanya ada Arin Zumairi, Aswira Gea, dan Asep Randy Sukmawan. Mungkin sekedar informasi mungkin ya. Kelompok Awan ini kebetulan saya yang kasih nama. Itu kebetulan referensinya dari salah satu sistem penyimpanan awan, penyimpanan cloud. Itu referensinya kebetulan dari situ. Jadi saya kira awan ini mereferensikan sesuatu yang lembut gitu. Itu menurut saya yang jadi referensi nama kelompok ini, Pak. Boleh dilanjut. Oke. Balik lagi dari awal, sebelumnya kita jelasin dari awal dulu. Balik lagi ke teknologi Big Data. Teknologi Big Data sendiri merujuk ke teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis jumlah data yang besar dan kompleks yang tidak dapat ditangani oleh perangkat lunak konvensional. Nah, cara kerja teknologi Big Data ini mulai dari pengumpulan data. Nah, data ini bersumber dari misalkan dari media sosial, dari transaksi-transaksi, dari video. Misalkan kalau kita dari media sosial, ada like, ada komen, itu namanya pengumpulan data. Nah, terus yang kedua ada pemrosesan data. Nah, data di sini diproses menggunakan teknologi seperti cloud computing yang biasanya itu ada servernya tersendiri. Terus ada pengolahan paralel atau memori yang berdistribusi. Terus ada yang ketiga analisa data. Nah, data yang udah diproses sebelumnya dijadikan bahan untuk analisis yang dapat dilakukan di berbagai metode seperti analisis statistik. Boleh next. Nah, untuk fokus utama pada pembahasan kali ini juga adalah mencakup alat dan teknologi, cloud computing, machine learning, dan kecerdasan buatan. Next. Oke. Nah, apa saja alat-alat dalam teknologi dalam Big Data? Yang pertama itu ada Hadoop, ada NoSQL database, dan Apache HBase, dan Apache Cassandra. Nah, Hadoop itu apa sih Hadoop? Nah, Hadoop itu sebuah framework open source yang menggunakan sistem file terdistribusi
atau HDFS. Nah, ini Hadoop sendiri untuk penyimpanan dan pemrosesan data. Data besar-besaran, namanya juga big data. Nah, ini menggunakan MapReduce untuk pemrosesan data terdistribusi. Nah, terus ada NoSQL. Kalau salah mungkin cara bahasanya mungkin bisa dikoreksi. Nah, NoSQL database ini solusi data yang fleksibel juga nih, dan bisa dibilang tidak terstruktur yang memungkinkan penyimpanan data tanpa skema tetap. Contohnya termasuk MongoDB, Cassandra, dan Redis. Nah, terus ada Apache HBase. Database NoSQL yang melengkapi Hadoop untuk menangani data jarang dalam jumlah besar. Terus ada Apache Cassandra, basis data NoSQL yang sangat scalable ini, yang dirancang untuk manajemen data terdistribusi dan terdesentralisasi. Nah, terus next. Nah, terus ada alat analisis dan pemrosesan data. Yang pertama itu ada Apache Spark. Nah, Apache Spark ini merupakan framework analisis data terdistribusi yang mendukung pemrosesan data dalam waktu nyata, analisis mesin, dan pemrosesan grafik. Nah, terus yang kedua ada Apache Flink. Nah, Apache Flink ini merupakan kerangka pemrosesan aliran untuk aplikasi berbasis peristiwa. Terus yang ketiga ada Apache Hive. Nah, Apache Hive ini merupakan infrastruktur gudang data yang menyediakan peringkasan data dan kemampuan query untuk kumpulan data besar. Nah, yang keempat yang sama-sama kita tahu sendiri ada Tableau dan juga Power BI. Nah, Tableau ini merupakan alat visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dan grafik yang mudah dimengerti. Next. Nah, terus ada alat query data. Ya, alat query data itu yang kita paparkan itu ada 3. Yang pertama ada Hive, ada Impala, ada Presto. Nah, Hive ini menyediakan query dan analisis mirip SQL untuk data yang disimpan di Hadoop. Nah, terus yang kedua ada Impala, mesin query MPP, atau MPP itu pemrosesan paralel besar-besaran untuk Apache Hadoop yang menyediakan query SQL interaktif. Nah, terus ada Presto. Nah, Presto ini merupakan mesin query SQL terdistribusi yang dirancang untuk data besar-besaran dan query interaktif. Next. Nah, yang selanjutnya ada alat integrasi data dan ETL. ETL ini merupakan extract, transform, dan load. Nah, terus ada Apache Nivi. Nah, Apache Nivi merupakan alat integrasi data sumber terbuka yang menyediakan antarmuka intuitif untuk merancang aliran data. Nah, terus ada Talend. Talend ini merupakan alat ETL. ETL tadi merupakan extract, transform, dan load. Sumber terbuka juga dengan konektor ekstensif untuk berbagai sumber data. Nah, terus ada Apache Scoop. Nah, Apache Scoop ini merupakan alat yang dirancang untuk mentransfer data massal secara efisien antara Hadoop dan penyimpanan data terstruktur. Next. Terus ada alat visualisasi data dan intelijen bisnis. Yang kita paparkan itu ada 3. Yang pertama ada Tableau. Tableau ini yang seperti kita jelaskan sebelumnya juga, itu merupakan alat visualisasi yang cukup populer ya untuk yang dapat terhubung ke sumber big data. Yang kedua ada Power BI. Biasa alat Power BI ini kita jelasin lagi, merupakan alat intelijen bisnis Microsoft yang dapat terhubung ke berbagai sumber jenis data termasuk beberapa platform big data. Nah, terus yang ketiga ada ClickView. Nah, ClickView ini merupakan platform penemuan data dan intelijen bisnis yang dapat menganalisis dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Next. Nah, selanjutnya ada machine learning dan data science. Nah, toolsnya mungkin yang kita paparkan di sini ada 3. Ada Apache Mahout, ada Apache Prediction IO. Nah, yang ketiga ada TensorFlow. Nah, Apache Mahout ini merupakan pustaka pembelajaran mesin sumber terbuka untuk algoritma pembelajaran mesin yang scalable dan terdistribusi. Nah, yang kedua ada Apache Prediction IO. Nah, ini merupakan server pembelajaran mesin sumber terbuka yang menyederhanakan pengembangan dan penerapan model pembelajaran mesin. Nah, yang ketiga ada TensorFlow. Ini merupakan framework machine learning sumber terbuka untuk
mengembangkan dan melatih model machine learning. Yang selanjutnya itu ada data security and governance. Nah, data security and governance ini merupakan keamanan dan tata kelola data. Nah, terus kita di sini ada yang kita paparkan di sini ada 3, ada Cloudera Navigator, ada Apache Ranger, ada IBM Guardium. Cloudera Navigator di sini merupakan alat untuk mengelola dan mengamankan data di cluster Hadoop. Nah, terus kalau Apache Ranger ini merupakan kerangka kerja untuk mengaktifkan dan memantau dan mengelola keamanan data komprehensif di seluruh komponen Hadoop. Nah, terus ada IBM Guardium, ini merupakan solusi keamanan dan perlindungan data yang dapat digunakan dengan platform Big Data. Lanjut. Yang selanjutnya ada tools data exploration dan discovery. Yang pertama itu ada Cloudera W, dan yang kedua ada Databricks Community Edition, yang ketiga ada Jupyter Notebook. Cloudera W merupakan antarmuka berbasis web sumber terbuka yang menyederhanakan manajemen cluster Hadoop dan eksplorasi data. Kedua ada Databricks Community Edition, ini merupakan lingkungan kolaboratif yang menjelajahi dalam dan memvisualisasikan big data. Nah, terus ada Jupyter Notebook. Ini merupakan alat sumber terbuka untuk membuat dan berbagi buat sharing dokumen lah yang berisi kode langsung, persamaan, visualisasi, dan teks naratif. Lanjut. Yang selanjutnya ada stream processing. Yang pertama itu ada Apache Kafka, ada Apache Swarm, dan Amazon Kinesis. Nah, yang Apache Kafka ini merupakan platform streaming peristiwa terdistribusi yang digunakan untuk membangun saluran data real time dan aplikasi streaming. Yang kedua ada Apache Swarm. Nah, ini merupakan sistem pemrosesan aliran waktu nyata yang dapat digunakan untuk memproses data berkecepatan tinggi. Yang ketiga ada Amazon Kinesis, platform berbasis cloud untuk streaming dan menganalisis data waktu nyata. Yang terakhir, silakan next. Sistem basis data dan NoSQL, ada MongoDB, Couchbase, dan Elasticsearch database NoSQL. MongoDB merupakan database NoSQL yang cukup populer. Nah, ini untuk data yang kurang tersusun dan yang kurang tersusun. Terus ada Couchbase. Ini merupakan database NoSQL yang dapat digunakan untuk aplikasi dan untuk caching untuk caching berkinerja tinggi. Yang ketiga ada Elasticsearch, itu merupakan mesin pencarian dan analitik yang terdistribusi dan tenang untuk pencarian teks lengkap. Nah, selanjutnya untuk materi cloud computing, machine learning dan mungkin AI akan dijelaskan oleh Mas Randy dan Mbak Ira. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Arin. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cloud computing dalam Big Data. Cloud computing dalam Big Data yaitu penggunaan infrastruktur komputasi yang disediakan secara virtual melalui internet atau cloud untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data besar. Ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan aksesibilitas yang lebih baik untuk perusahaan yang ingin mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar. Intinya cloud computing ini adalah sebuah komputer virtual yang nggak bisa kita sentuh secara fisik karena mereka berada di tempat-tempat yang random yang kita nggak tahu di mana, tapi kita bisa mengakses informasi data-data yang ada dalam komputer tersebut dimanapun dengan jarak sejauh apapun selama masih ada koneksi internet. Nah, untuk contoh penggunaan cloud computing dalam Big Data sendiri, layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive memungkinkan pengguna untuk menyimpan file secara online dan mengakses dari berbagai perangkat dengan mudah. Dan untuk layanan cloud untuk Big Data sendiri ada 3 macam. Ada Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Nah, untuk Amazon Web Service atau biasa disingkat AWS, menyediakan berbagai layanan Big Data termasuk Amazon EMR untuk pemrosesan data terkontribusi dan Amazon Redshift untuk data warehousing.
Nah, sedangkan untuk Microsoft Azure sendiri menyediakan layanan Big Data termasuk Azure HD Insight dan Azure SQL Data Warehouse. Nah, untuk yang terakhir ada Google Cloud. Google Cloud biasanya memiliki BigQuery untuk menganalisa data besar dan Cold Data Flow untuk pemrosesan data aliran. Untuk keuntungan utama penggunaan cloud computing dalam big data yaitu penghematan biaya, skabilitas, dan kemampuan untuk mengakses sumber daya kompetisi yang kuat tanpa investasi besar dalam infrastruktur fisik. Dengan menggunakan layanan cloud, biasanya perusahaan dapat dengan mudah mengelola dan menganalisis data besar-besaran dan menjalankan proyek big data tanpa batasan perangkat keras tradisional. Nah, untuk machine learning dalam big data yaitu cabang kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data. Ini telah menjadi inti dari penggunaan big data untuk membuat prediksi, mengidentifikasi pola, dan mengotomatisasi pengambilan keputusan. Nah, untuk penerapan machine learning dalam big data dan contoh penggunaan learning dalam big data mungkin nanti akan dijelaskan dengan rekan saya, Kakak Ira. Kakak Ira? Oke. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan tentang machine learning. Nah, machine learning ini tadi udah dijelasin ya, machine learning itu adalah kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan menggunakan algoritma. Nah, boleh ke slide selanjutnya dulu, Mas Randy. Ya, kita bahas dulu machine learning workflow-nya. Bagaimana sih cara kerja machine learning itu? Yang pertama, training data. Training data itu seperti apa sih? Ini ada data. Data ini kita training dulu berdasarkan algoritmanya. Kita mempelajari pola datanya dulu. Nah, setelah kita pelajari, kemudian data ini akan masuk ke learning process, yaitu machine learning algoritma. Nanti machine learning algoritma ini bisa menggunakan decision tree model. Decision tree model itu misalnya dari dia yang bercabang tuh, posisi pertama, kedua, dan ketiga, atau juga bisa menggunakan jaringan saraf. Kalau teman-teman tahu data-data dari learning process. Kemudian setelah itu akan menghasilkan modelnya, model dari machine learning ini. Nah, dari model ini nanti akan ditesting datanya, apakah ini error atau tidak, apakah sudah cerdas atau tidak. Ketika sudah, maka akan menghasilkan outputnya dan bisa kita aplikasikan ke data lainnya. Misalnya nih, saya ingin membuat data membuat aplikasi tulisan tangan 1 sampai 9. Itu semua tulisan tangan, saya kumpulkan semua data-datanya itu. Mungkin dengan cara wawancara atau mencari tulisan tangan orang dari angka 1 sampai 9. Saya kumpulkan semua itu. Kemudian saya nge-training datanya dan saya olah proses di machine learning-nya. Jadi machine learning itu akan mempelajari, kalau angkanya kalau tulisan seperti ini, itu angka 2. Kalau tulisan seperti ini, itu angka 3. Nah, nanti kalau machine learning sudah mempelajari data tersebut, akan muncul modelnya. Nanti kita testing, kita munculkan gambar ini, tulisan tangan ini angka berapa. Nah, nanti machine learning akan baca, itu angka 3 misalnya. Nah, akan menghasilkan, kalau memang tidak error, berarti sudah cerdas, sudah berhasil. Itu akan menghasilkan outputnya. Jadi kita bisa menggunakan machine learning. Nanti machine learning ini akan kita terkait lagi pada AI, artificial intelligence. Nanti kita akan bahas lagi. Mungkin balik lagi ke slide sebelumnya, Mas Randy. Iya, sekarang ada penerapan machine learning. Ya, penerapan machine learning ini dalam big data ya, ada banyak sekali ya machine learning dan juga contoh penggunaannya. Penerapannya itu misalnya nih dalam rekomendasi produk, kita kan sama-sama menggunakan HP ya. Di HP kita itu misalnya kita menggunakan Netflix, dan Netflix ini akan memberikan rekomendasi film-film apa saja yang misalnya lagi trending atau film Indonesia yang lagi populer dari 1 sampai 10. Itu penerapan dari
machine learning. Namanya mempelajari algoritma film apa yang sedang viral-viralnya atau lagi sedang trending. Itu yang akan diberikan atau direkomendasikan kepada customer. Kemudian analisis sentimen sosial. Nah, yaitu misalnya dalam perusahaan kita, dalam penjualan, kita bisa menggunakan machine learning untuk menganalisis perilaku customer. Perilaku misalnya dalam Lazada deh, di Lazada itu orang-orang kebanyakan cari produk apa ya gitu. Misalnya dalam perusahaan gitu ya, kita menjual barang elektronik. Nah, barang elektronik yang favorit orang-orang itu apa aja? Itu ada datanya. Mulai dari misalnya speaker merek apa yang paling diminati oleh customer. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Data tersebut kita bisa pakai untuk mencari peluang. Nah, itu peluang. Kemudian menganalisis resiko keuangan. Nah, dengan menggunakan machine learning, kita bisa menganalisis data-data kita, data ekonomi kita, penghasilan, pendapatan, pengeluaran, kerugian, dan sebagainya. Misalnya komisi kita. Kita dapat dari perbandingan bulan ini dengan bulan kemarin misalnya nih, kita bisa menggunakan machine learning untuk mempelajari apakah penghasilan kita ini turun atau malah naik. Jadi mulai dari situ nanti kita bisa belajar nih strategi apa yang akan kita lakukan. Kemudian contoh penggunaan machine learning. Nah, contohnya saya langsung kaitkan ke AI saja ya. Mungkin langsung ke slide berikutnya, Mas. Lanjut terus. Nah, ke AI dulu ya. Nah, AI itu apa sih? AI itu teman-teman pasti udah tahu kalau AI itu pasti nggak jauh-jauh dari AI contohnya ChatGPT, pokoknya yang biasa kita pakai AI gitu. Bisa mengolah video, data, kita bisa menanyakan ke AI. Sebenarnya AI itu sangat banyak di sekitar kita. AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat gitu. Itu mesin. AI itu adalah komputer, mesin yang dapat berpikir seperti manusia, yang dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, misalnya menganalisis, membuat keputusan dan sebagainya. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, ada banyak sekali jenis, ada banyak sekali jenis yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence ini, atau proses-prosesnya ada banyak. Tapi mungkin bisa kita sederhanakan 4 saja. Ada searching, reasoning, learning, dan planning. Apa saja itu? Yang pertama itu ada searching. Searching ini apa? Searching ini adalah teknik menemukan solusi. Nah, AI memberikan kita solusi. Misalnya nih, Google Maps. Google Maps itu merupakan bagian dari AI. Ada kecerdasan buatan. Ada kecerdasan buatan yaitu misalnya kita ingin menuju ke suatu lokasi. Nah, kita bisa mencari lokasi di Google Maps. Nanti mesin tersebut akan mempelajari arah mana yang harus kita lewati supaya kita bisa sampai ke lokasi tersebut. Kita juga bisa melihat apakah menuju jalan ini macet, kan ada tuh rambu-rambunya. Kalau merah, macet nih di sini nih. Nah, jadi AI sangat membantu kita untuk menemukan solusi. Jadi kita bisa mencari jalan yang lebih cepat untuk menuju lokasi yang kita temukan. Kemudian ada reasoning. Reasoning ini apa? Reasoning ini menarik kesimpulan atau memberi penalaran gitu. Misalnya nih, kita sakit COVID. Ciri-ciri orang sakit COVID itu seperti apa sih? Nah, misalnya kita ada aplikasi nih, kita memberikan aplikasi kesehatan gitu. Kita menuliskan data-data kita sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang sekarang ini sedang terjadi pada kita. Kemudian nanti data itu akan memproses kira-kira kita sakit apa dan solusinya apa gitu. Mungkin lebih konkretnya lagi, ada aplikasi yang bisa menganalisis pertumbuhan tanaman jagung. Ada tuh. Saya baca saya tonton di YouTube. Nah, nanti kita dari aplikasi tersebut kita akan memberikan data-data bagaimana pertumbuhan jagung tersebut, mulai dari
tingginya berapa, warnanya seperti apa, dan penyiramannya berapa kali. Nah, dari situ nanti akan dianalisis oleh aplikasi tersebut bagaimana kesehatan dari tanaman jagung. Jadi kita bisa memantau kesehatan tanaman jagung kita dari aplikasi tersebut. Itu contoh dari artificial intelligence untuk reasoning. Kemudian ada planning. Planning ini apa? Planning ini adalah teknik memecahkan masalah yang besar menjadi lebih kecil. Itu menjabarkan. Di sini kita beri contoh lift. Teman-teman pasti tahu lift di apartemen, hotel, atau mall. Lift itu kan misalnya ada 2 tuh. Nah, lift ini di lantai 1 orang mencet di lantai 1 menuju ke atas. Orang atas mencet misalnya lantai 3 menuju ke bawah. Nah, lift ini akan mempelajari, akan memplanning dia akan kemana dulu. Apakah dia harus ke lantai 2 dulu, ke lantai 3 dulu, atau kemana. Sesuai dengan yang dipencet orang-orang tersebut. Jadi ada planningnya gitu. Jadi itu akan memecah. Jadi masalahnya kan besar ya. Jadi dipecah menjadi lebih kecil lagi. Ini saya harus kemana dulu. Lebih terarah gitu. Kemudian ada learning. Ya, learning ini tadi balik lagi ke machine learning. Kita akan singgung ke machine learning ya. Namanya learning, yaitu pembelajaran. Teknik ini adalah proses di mana kita mengajarkan komputer nih pola datanya dulu, kemudian nanti data tersebut akan diaplikasikan oleh AI tersebut. Oke, lanjut Mas. Oke, sebelum ke sini ya, saya akan menjelaskan nih secara apa sih posisi machine learning dalam AI ini. Kita lebih ke machine learning aja ya. Contohnya saja, dalam machine learning itu ada proses yang namanya supervised learning atau pembelajaran terawasi. Nah, pembelajaran ini dibagi atas 2, yaitu ada classification dan regression. Classification ini adalah membagi atau membedakan, jadi mengklasifikasikan. Jadi komputer ini atau mesin ini akan mengklasifikasikan data. Misalnya spam email, data email. Di email akan bisa membaca mana email yang merupakan spam, mana yang bukan spam. Atau misal COVID-19, kita menggunakan alat untuk ngecek suhu atau untuk tes COVID. Alat tes COVID itu bisa membaca apakah kita ini menderita COVID atau tidak. Kemudian ada face recognition atau untuk membaca wajah, misalnya di HP kita. Satu HP kita, jika kita mendaftarkan face recognition kita atau mendaftarkan kata sandinya itu dengan muka, maka HP itu akan bisa dibuka hanya dengan menggunakan wajah kita. Itu mengklasifikasikan. Kemudian ada regression, yaitu sistem yang mengeluarkan atau memprediksi. Sistem yang memprediksi, misalnya memprediksi usia. Teman-teman tahu ya, di aplikasi TikTok ada loh filter yang bisa saking gimana ya, majunya gitu ya teknologi sekarang ini, bisa gitu mereka menciptakan sebuah kecerdasan buatan yang bisa menganalisis, oh ini dari raut mukanya ini usianya berapa sih gitu. Ada filternya itu. Jadi misalnya usianya 20, walaupun kadang-kala ada yang meleset gitu. Tapi dari situ diberikan data gitu. Oh, kok mungkin kalau postur mukanya seperti ini, usianya seperti ini gitu. Mempelajari, dan data-datanya itu nanti akan diaplikasikan seperti hasilnya seperti itu. Kemudian ada stock market prediction. Misalnya di perusahaan saya sebagai marketing, saya akan memanage stok market saya, memanage stok dari produk-produk yang akan dijual. Misalnya saya akan memberikan 100 produk untuk bulan ini pada penjualan anggaplah 12. Nah, saya harus bisa memanfaatkan teknologi buatan itu atau memanfaatkan machine learning. Machine learning ada aja gitu di komputer kita, di laptop kita, bahkan even di Lazada juga sendiri ada machine learning yang mempelajari data-data yang ada di aplikasi tersebut. Jadi makanya saya bilang tadi awalnya bahwa AI itu ada di mana-mana gitu.
kecerdasan buatan itu sudah ada di mana-mana, sehingga ketika kita berhubungan dengan yang namanya internet itu kita tidak jauh dari kecerdasan buatan. Kemudian machine learning, bagaimana penerapannya? Misalnya nih ya, saya membuat sistem untuk menentukan postur tubuh. Saya membuat aplikasinya. Jadi saya akan mengarahkan sistem ini bahwa bagaimana menentukan postur tubuh yang ideal dan tidak ideal. Nah, datanya saya ambil dari mana? Datanya mungkin saya akan wawancara orang-orang. Postur tubuh, berat kamu berapa, tinggi kamu berapa gitu. Ketika saya sudah mendapatkan data itu, nanti data itu akan saya diolah. Mungkin saya akan menanyakan orang yang lebih ahli, misalnya dokter atau siapa gitu yang bisa menentukan, oh idealnya itu seperti ini loh. Nah, nanti dari data itu akan saya urutkan, kalau beratnya segini, tingginya segini, ini ideal. Ini kalau berat segini, ini tidak ideal gitu. Nah, data itu nanti akan saya masukkan ke dalam proses pembelajaran, akan dipelajari oleh machine learning. Nah, akan diaplikasikan. Jadi ketika orang-orang menggunakan aplikasi saya, memasukkan beratnya sama tingginya, mengatakan, oh berat badan kamu ideal gitu, berat badan kamu tidak ideal. Nah, itu tadi klasifikasi, mengurutkan, membedakan berat badan ideal dan tidak ideal. Bedanya dengan regression itu apa? Bedanya itu kalau regression itu nanti akan menghasilkan angka atau bilangan, misalnya nanti akan menghasilkan rumus matematikanya. Misalnya dari teman-teman pasti tahu gold, emas, jangan emas deh, saham. Dari saham gitu, menganalisis saham. Jadi dari machine learning ini akan mempelajari, bisa tuh kita akan mengetahui harga saham ke depan akan naik atau turun dengan memprediksinya gitu, dengan menggunakan machine learning. Oke, kemudian yang terakhir ya, ini ada contoh penggunaan kecerdasan buatan. Nah, penggunaan kecerdasan buatan ini kita ada chatbot atau asisten virtual. Kita pasti tahu ya, misalnya di aplikasi apa aja, misalnya bank lah gitu. Di aplikasi Bank BCA ada chatbot AI-nya untuk melayani kita pertama sekali kan. Kemudian nanti dari chatbot itu akan diarahkan ke customer service-nya misalnya, seperti itu. Atau bahkan AI sendiri, ChatGPT sendiri itu termasuk chatbot gitu. Kemudian bisa digunakan juga pada analisis citra medis. Contohnya dalam dunia medis, AI digunakan untuk menganalisis gambar radiologi. Misalnya scan MRI dan CT scan gitu. Nah, sistem AI ini akan sangat membantu dokter gitu untuk mendiagnosis, oh penyakit kamu ini gitu. Mulai dari bantuan dari AI tersebut. Kemudian bisa memantau kualitas produksi. Ini kayak di pabrik-pabrik gitu ya. Kan kalau pabrik itu pasti memiliki alat yang bisa mendeteksi apakah produk ini layak pakai atau lulus sensor atau tidak gitu. Kayaknya kalau setiap ada quality control-nya. Nah, itu yang bisa digunakan untuk memantau kualitas produksi. Kalau catat nggak digunakan gitu, nggak dijual gitu. Kalau bagus berarti jalan gitu. Kemudian kendaraan otonom, ini contohnya dalam mobil otonom yang menggunakan teknologi AI untuk mengenali rambu lalu lintas, pejalan kaki dan kendaraan lain di jalan. Ada tuh. Kalau teman-teman tahu ya, mobil sekarang itu saya pernah lihat di TikTok tuh. Mobilnya itu bisa, misalnya ada kecelakaan di depannya, bisa tiba-tiba ngerem gitu. Jadi kayak mobilnya itu sudah dirancang, sudah dibuat sedemikian mungkin untuk bisa mempelajari sekitarnya gitu. Jadi misalnya ada kecelakaan bisa tiba-tiba berhenti. Itu saking canggihnya tuh teknologi AI. Kemudian bisa untuk analisis teks dan sentimen sosial. Tadi ini sudah saya jelaskan juga. Bisa juga untuk kendali energi pintar, juga pengenalan suara. Nah, pengenalan suara ini contohnya nih, kalau teman-teman tahu Siri atau Alexa, nah Google Assistant, nah itu juga termasuk. Oke, next slide, mungkin slide terakhir.
Oke, Kak. Oke, nah jadi dari tadi pembahasan pertama Mas Arin sudah menjelaskan tools teknologi, ada tools-toolsnya yang teman-teman pasti Tableau, Power BI dan sebagainya, itu kita bisa menganalisis data dari situ. Nah, kemudian nanti ada kita bisa menggunakan machine learning untuk mempelajari atau membantu kita menentukan keputusan gitu dari data yang sudah kita visualisasikan atau analisis. Nah, teknologi big data memiliki peran penting dalam bisnis, seperti membantu menemukan peluang baru di pasar, memahami kebutuhan pelanggan, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Ini ya, jadi mungkin itu ya habis ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Walaupun mungkin agak terbata-bata ya Pak, mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasannya. Kalau ada pertanyaan, boleh. Oke, silakan yang mau bertanya. Enggak kok, presentasinya enggak terbata-bata. Lancar kok, dinamis. Oke, baik. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mulai. Tadi ini cukup dalam dan luas ya cakupannya untuk kelompok awan tentang teknologi big data, mulai dari itu sampai ke aplikasinya hingga ke machine learning gitu ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Dipersilakan. Yuk. Tanya aja apa aja. Tanya kayak apa tadi? Apa sih TensorFlow gitu ya? Saya taunya tensi berat, tensi badan, tensi darah taunya. TensorFlow apaan sih gitu ya? Tanya aja. Apa aja tanya ya, pasti kelompok awan dengan senang hati menjawabnya. Ya, Arin, Asep, dan Aswira pasti sudah siap nih menjawab pertanyaannya. Kalau enggak saya sambil bertanya deh, tadi saya tertarik tuh dengan machine learning gitu ya. Tadi kalian bilang machine learning itu ada dua tugas ya machine learning yang dia bisa kerjakan, yaitu untuk tugas melakukan klasifikasi atau untuk tugas melakukan regresi gitu ya. Kalau tadi kasih contoh misalkan klasifikasi, misalkan membedakan mana gambar kucing dan mana gambar anjing misalkan, itu namanya mengklasifikasi gitu ya. Kalau regresi misalkan menentukan harga saham dari harga-harga kemarin gitu ya. Jadi ada nilai, nanti dibuatlah fungsi regresinya untuk menentukan target di harga saham di esok hari atau di future gitu ya. Itu regresi. Nah, pertanyaannya ya dari tentang machine learning, klasifikasi dan regresi gitu ya. Mungkin nggak suatu saat nanti atau suatu permasalahan mengkombinasikan kedua halnya tersebut. Machine learning ada yang satu, kita bikin machine learning, tapi job dari machine learning ini dia melakukan dua-duanya. Dia melakukan klasifikasi dan melakukan regresi. Mungkin nggak? Bisa nggak seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Boleh dicatat dulu. Yang lain silakan. Ditungguin loh, tuh ditungguin tuh sama kelompok awan. Mana nih? Oke, silakan mau sambil mencari jawabannya atau langsung dijawab. Itu ada yang raise hand, Putri. Silakan Putri. Oke, selamat malam Pak Syarif, selamat malam teman-teman semua. Teruntuk kelompok
kelompok kawan, sebelumnya saya minta maaf sama Pak Syarif, saya nggak bisa on cam Pak karena kameranya sedikit error. Saya ingin bertanya untuk kelompok kawan, untuk pengaruh teknologi big data dalam dunia bisnis itu seperti apa sih sehingga teknologi big data itu sendiri memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Tadi kan sebelum penutupan ada pembicaraan mengenai teknologi big data itu memiliki peran penting dalam dunia bisnis ya. Nah, saya mau tanya pengaruh teknologi big data dalam dunia bisnis itu seperti apa? Sehingga teknologi big data itu sendiri bisa dibilang memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Itu aja sih, kurang lebih. Terima kasih. Baik, terima Terima kasih. kasih. Mungkin ada lagi atau Itu ada lagi tuh ditantangin tuh. Mana nih jagoan-jagoan ya? Mana nih para kandidat pemimpin masa depan ditantang pola pikirnya, ditantang berpikir kritisnya gitu ya. Ya, dengan bertanya kan sebenarnya kalian juga melatih mengkritis sesuatu atau melihat sesuatu yang mungkin tadi waktu presentasi ada yang kurang, teman-teman bisa bertanya di sini. ya mungkin sembari menunggu ya Pak, saya jawab dulu ya Pak. Ya, silakan. Iya, saya mungkin akan merespon pertanyaan dari Bapak dulu ya. Tadi mengatakan bahwa machine learning dalam AI itu ada bisa mengklasifikasi dan regression atau memprediksi. Itu bisa Pak. Kalau tadi mengklasifikasi menentukan jenis-jenisnya, kalau memprediksi misalnya harga saham, ini bisa kita misalnya dalam data housing. Data housing ini kita bisa menggunakan kita bisa mencari data di Google atau di mana saja data-datanya, data housing berupa informasi tentang harga rumah. Nah, kita bisa menentukan harga rumah ini berdasarkan fitur misalnya jumlah kamar tidur, luas tanah, lokasi dan lainnya. Nah, ini bisa kalau kita klasifikasi apakah rumah ini termasuk dalam rumah yang mewah atau rumah yang mungkin sederhana, lantai satu atau lantai 2 seperti itu. Nah, itu nanti akan ada klasifikasinya dari situ tadi, dari jenis rumahnya ini, rumahnya seperti apa? Apakah rumah seperti kerajaan, istana, ataukah rumah seperti lantai 2 atau lantai 1 atau rumah yang cuman satu lantai saja atau sederhana saja seperti itu klasifikasinya. Kalau untuk klasifikasi lain mungkin juga dari lokasinya, mungkin lokasinya apakah lokasinya berada di lingkungan yang ramai misalnya seperti di Taman Anggrek, itu kan pasti otomatis mahal tuh karena strategis tempatnya gitu. Kemudian untuk regresinya sendiri itu dari jumlah kamar tidurnya, luas tanahnya, bisa memprediksi ke harga rumahnya. Bahkan dari rentang waktunya, misalnya harga rumah untuk beberapa tahun ke depan ini, rumah ini kemungkinan akan naik harganya berapa gitu untuk ke depannya, bisa ada regresi dan klasifikasinya. Mungkin itu Pak. Gimana Pak? Mungkin kalau ditambahin Pak. Pak, mohon maaf Pak, masih di mute Pak. Mohon maaf Pak, masih mute. Ya, sudah ke arah benar tadi ya jawaban dari Aswira. Tapi saya tadi masih ada pertanyaan. Kalau misalnya satu model gitu ya digunakan untuk dua fungsi yang berbeda, karena kan machine learning ini fungsinya satu bisa untuk mengklasifikasi atau untuk melakukan prediksi dengan regresi.
Nah, bagaimana kalau satu mesin learning melakukan kedua-duanya? Apakah performance-nya bisa lebih baik kalau dibuat satu mesin learning saja atau kita bikin dua mesin learning? Nah, itu yang akan jadi pertanyaannya. Ya. Sekarang kalau tadi contoh rumah, kita bisa bikin klasifikasi mesin learning untuk mengklasifikasi rumah ini mewah atau tidak, atau rumah sederhana atau apartemen sederhana, itu mengklasifikasikan. Kemudian dengan mesin learning satunya lagi kita bikin untuk memprediksi harga atau memprediksi harga sewa misalkan dari data-data rumah yang dijual belikan. Misalkan kita bikin dua mesin learning, yang satu untuk membuat klasifikasi, satu lagi mesin learning untuk membuat prediksi dengan regresi. Nah, bagaimana kalau saya bikin satu mesin learning saja tapi bisa mengerjakan kedua ini? Apakah performance-nya baik atau kira-kira gimana menurut kalian? Ya, kalau menurut saya sih ya Pak, kalau untuk mesin learning ya, kalau untuk sendiri-sendiri secara mungkin untuk pengetahuan saya kurang ya Pak, tapi ini menurut saya saja gitu. Kalau mungkin nanti ada penjelasan Bapak boleh. Kalau untuk kita menggunakan mesin learning satu-satu, misalnya untuk regression atau klasifikasi gitu. Kalau untuk digabungkan performanya apakah akan bagus? Menurut saya akan bagus. Akan bagus karena gimana ya? Ini satu kerja gitu Pak. Jadi bisa gimana? Pengerjaannya tuh bisa satu. Bisa mengklasifikasikan apa aja, misalnya kayak Tableau lah gitu Pak. Tableau kita bisa memvisualisasikan data dari baik dari data berdasarkan tahun atau data berdasarkan lokasi, itu bisa-bisa aja gitu, bagus-bagus aja datanya akan namanya data yang diberikan akan tetap sama gitu. Menurut saya Pak. Ya, silakan dari kelompok lain mau menambahkan dari teman kelompoknya. Kalau mau nambah, kita diskusi kok. Kita diskusi, ini bukan masalah benar atau salah jawabannya ya. Kita berdiskusi, belajar ya, untuk belajar mencari ilmu ya. Kalau mungkin untuk kan tadi ada perbedaannya ya Pak ya. Yang ada yang mesin learning yang bisa kita gunakan untuk menganalisis saham, ada yang bisa untuk mengklasifikasikan jenis-jenis, misalnya jenis-jenis apakah ini gambarnya apa gitu, itu mungkin lebih sederhana gitu. Kalau untuk saham kan mungkin lebih kompleks ya Pak ya. Nah, kalau untuk data yang dianalisis ini lebih spesifik, misalnya untuk ke saham ini mungkin harus menggunakan satu mesin learning untuk mempelajarinya sesuai dengan mesin learning yang dipakai untuk menganalisis harga saham atau kenaikan harga emas gitu Pak. Tapi kalau tadi kata Bapak tanyakan apakah bisa gitu kita menggabungkan kedua mesin learning ini, menurut saya bisa-bisa aja gitu Pak. Iya, betul. Semua mungkin bisa gitu ya. Saya pernah punya pengalaman masih hangat dalam beberapa bulan kemarin gitu ya. Saya coba bikin mesin learning yang tadi saya tanyakan. Saya menggabungkan antara satu mesin learning saya bikin terpisah dengan satu mesin learning saya bikin untuk mengerjakan dua job gitu ya. Nah, saat job yang pertama dia mengklasifikasikan, yang job kedua dia memprediksi. Lalu saya compare hasilnya, saya bandingkan dengan mesin learning yang saya rancang khusus untuk memprediksi. Ya, jadi dia hanya punya satu tugas khusus. Yang satunya lagi dia punya dua tugas, gitu ya. Ternyata dari hasil pengujian mesin learning yang mempunyai istilahnya kita sebut dengan multi output, gitu ya. Jadi karena kan kalau mesin learning dia sebenarnya hanya bisa satu output ya, satu output. Salah satunya yaitu mengklasifikasikan atau melakukan prediksi dengan regresi. Nah, kalau saya bikin dua output, artinya lebih dari satu output, gitu ya, saya tidak
pernah dapat performance yang multi output itu lebih bagus dari yang satu output, gitu. Saya penasaran, saya cari tahu kenapa sih kok machine learning yang mempunyai tugas multi output itu performance-nya tidak lebih baik dibanding machine learning yang hanya satu tugasnya, gitu ya. Ternyata ini memang salah satu kelemahan dari machine learning itu sendiri. Kemungkinan dari modelnya, ya. Modelnya saya perlu perbaiki lagi, atau model machine learning-nya perlu saya adaptasi untuk multi output dibanding dengan yang satu output. Sehingga di sini diperlukan istilahnya kalau kayak mesin apapun ya, mesin learning, mesin mobil, mesin motor, itu ada yang namanya fine tuning. Ternyata mesinnya perlu di tuning, berbeda dengan mesin learning yang hanya satu output. Itu tuningnya berbeda dengan mesin learning yang multi output, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau satu mesin learning untuk mengerjakan dua tugas, memprediksi dan mengklasifikasi, itu tuningnya berbeda, ya. Dia perlu banyak lagi pekerjaan di dalam pemodelannya, itu lebih presis lagi. Dia bagaimana bisa mengklasifikasikan datanya dan memprediksi. Jadi benar-benar tuningnya bisa dibilang hyper tuning gitu ya, benar-benar di-tuning dengan baik gitu. Dan saya sampai saat ini masih terus belajar tentang hyper tuning machine learning untuk bisa melakukan kedua job ini secara bersamaan, gitu ya. Jadi betul kalau bicara model machine learning bisa saja kedua-duanya dikerjakan dengan satu machine learning. Hanya saja memang modelnya sudah berbeda, ya. Model machine learning-nya sudah berbeda, perlu dilakukan pre-processing lagi atau hyper tuning lagi agar performance mesinnya bisa lebih baik, gitu, ya. Jadi itu pengalaman saya, ya, yang saya dapat dari pengalaman saya selama mengerjakan project-project machine learning, begitu, ya. Ya Pak, dapat ilmu baru. Ya kayak misalkan saya kemarin memprediksi harga saham, gitu ya. Kalau memprediksi harga saham itu kategorinya dia regresi, ya. Kita memprediksi harga berikut dengan beberapa feature data history. Tapi saya mau nambahkan mengklasifikasikan. Saya mau mengklasifikasikan saham-saham yang layak dibeli, gitu, atau yang tidak layak dibeli, gitu. Misalkan seperti itu. Nah, ketika saya tambahkan pengklasifikasian saham, performance mesinnya nggak bagus, gitu ya. Jadi bahkan turun performance-nya dibanding dengan yang satu job saja, gitu. Jadi ternyata memang perlu hyper tuning di mesinnya yang dilakukan lebih dalam. Bapak melakukan analisisnya untuk saham aja ya Pak? Kalau itu kan mungkin lebih sulit nih sih Pak kalau digabungkan gitu. Kalau datanya lebih sederhana, mungkin bisa nggak ya Pak? Maksudnya performanya bagus gitu. Datanya lebih sederhana mungkin bisa. Jadi sangat tergantung juga dengan tipe datanya, ya, dengan datanya juga, ya, dengan fitur, banyak sekali faktor-faktor penentunya, ya. Makin banyak fitur belum tentu juga performa machine learning bagus, belum tentu. Sedikit juga belum tentu juga, gitu ya. Terkadang dengan fitur data yang cukup sudah lumayan bagus performance-nya. Maka itu perlu dilihat. Kalau tadi terkait dengan visualisasi data, kita bisa lihat memvisualisasikan data mana fitur-fitur data yang kita anggap penting. Yang penting sangat menentukan harga saham misalkan, gitu ya. Contoh misalkan ada fitur misalkan moving average misalkan, atau ada fitur stokastik, nilai-nilai stokastik, ada fitur RSI. Tapi ada juga fitur ternyata yang sangat berpengaruh, yaitu yang di luar dari data yang nggak bisa kita dapat bersamaan, yaitu data eksternal
yaitu news, ya berita ekonomik, gitu ya. Berita ekonomik ini terkadang bisa menjadi pen-trigger suatu harga saham bisa naik atau bisa turun. Berita ekonomik, berita politik. Nah, kedua hal ini sebenarnya terpisah, tapi datasetnya terpisah, tapi punya efek kepada penentuan harga saham di kemudian hari. Itu, ya. News politik, berita ekonomi, gitu ya. Itu ternyata punya relatif yang sangat besar sekali, korelasi yang sangat besar sekali dalam menentukan harga. Itu yang belum bisa dalam machine learning diperlukan effort lebih jauh lagi untuk menggabungkan beberapa dataset untuk jadi satu, lalu dilakukan training dengan dataset dari beberapa dataset tersebut untuk menentukan atau memprediksi harga saham di berikut hari. Gitu, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Menarik nih ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita masih ada satu kelompok lagi ya. Mungkin Mas Aren mau jawab pertanyaan tadi, Pak. Ya, oke, silakan. Dari pertanyaan Putri ya. Iya. Ya. Silakan. Tadi Mbak siapa yang nanya? Putri Rohana. Ya. Oh ya, Putri Rohana. Tadi pertanyaannya itu, Tadi pertanyaannya tentang pengaruh teknologi big data dalam dunia bisnis. Seberapa besar sih pengaruhnya? Oke. Nah, mungkin saya bakal jawab sesuai mungkin pengalaman saya mungkin di industri pemasaran atau sosial media ya. Nah, dari big data ini untuk dunia sosial media atau pemasaran sendiri, kita tentu banyak bermain dengan data, khususnya data dari sosial media. Nah, data dari sosial media ini dikumpulkan melalui platform, misalkan kita sebut Facebook. Kita let's say Facebook lah, misalkan kita posting satu foto atau video, dan itu kami misalkan kita sebut mungkin yang lagi tren sekarang mungkin kita sebut TikTok lah. Nah, TikTok ini kan dia punya suatu algoritma yang saya mungkin kurang ngerti. Nah, jadi algoritmanya dia bakal nge-share video ke sebanyak-banyak akun yang bukan follower kita. Nah, nanti masing-masing akun ini bisa nge-like, bisa komen. Nah, pasti kan semua bisnis ya, kebanyakan bisnis di era abad 21 sekarang lah, udah punya yang namanya sosial media juga sih. Yang tadi bahkan yang udah saya jelasin sebelumnya, mereka punya TikTok, mereka punya Instagram, mereka punya Facebook. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk tentu aja buat masarin brandnya. Mereka ingin tahu konsumen maunya apa dari situ. Melalui caranya gimana? Tentunya juga dengan pendekatan visual atau inovasi menarik yang mereka keluarkan lewat sosial media ini, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa TikTok. Nah, caranya itu ada dua. Caranya kita bisa organik, terus kita bisa iklan. Nah, organik itu bisa kita katakan yang free-nya lah, yang gratis. Nah, yang gratis ini biasanya kalau misal beda-beda aplikasi, beda-beda algoritma sih. Nah, kalau Instagram ini biasanya dia bakal di satu konten disebarkan ke followers. Nah, nanti konten itu bisa ada like, ada komen, ada save. Nah, nanti bakal ada satu konklusi yang bisa tim marketing tarik dari situ. Nah, konklusinya apa? Tergantung kontennya sendiri, atau tergantung konten dan matriksnya. Matriks itu bisa like, bisa komen. Nah, dari matriks yang kita tarik, itu kita bisa tarik konklusinya. Bisa kita tarik sentimen pelanggan. Misalkan dari sentimen pelanggan itu ada yang komen, oh keren, oh kurang bagus nih yang kayak gini, oh menarik. Nah, itu kita bisa inovasi lagi, bisnis itu bisa inovasi lagi yang lebih baik.
Terus kalau ada yang kurang, kalau ada yang komen baik berarti bisa kita improve. Kalau ada yang kurang berarti perusahaan juga bisa perbaikin yang kurang. Nah, terus kita juga bisa menargetkan konten ke satu komunitas. Nah, biasanya perusahaan itu banyak masang campaign yang melibatkan komunitas-komunitas gitu sih. Nah, jadi suatu brand juga bisa memasarkan sesuai target marketnya mereka seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi kita udah bahas organik sosial media. Nah, terus kita ada bisa iklan. Nah, iklan itu kita biasa namanya iklan harus kita bayar ke platform. Nah, yang pernah saya jalankan itu iklannya di Facebook kebetulan. Nah, jadi kisaran budgetnya waktu itu kalau nggak salah 300 atau 400 ribu. Jadi si platform Facebook ini bakal nyebarin kita ke berbagai macam orang. Nah, berbagai macam orangnya ini juga bisa kita custom sesuai. Nah, kita customnya bagaimana? Nah, jadi Facebook ini udah punya data. Mereka sukanya baseball, mereka sukanya golf, mereka sukanya bulu tangkis. Nah, mereka tuh udah punya data. Datanya dari mana? Dari behavior mereka, dari perilaku mereka. Facebook udah tahu. Mereka punya sistem big data tersendiri yang mengetahui lah sistem mereka. Nah, jadi pun di iklan, di organik juga begitu. Kita bisa mengetahui kesukaan customer, kita bisa ngiklankan di daerah tertentu. Nah, kita juga bisa tahu nih daerah tertentu buat bisnis berpotensi atau enggak. Suatu daerah tertentu di bisnis tidak berpotensi atau berpotensi atau enggak. Nah, juga kita bisa lebih paham, lebih dekat juga sih dengan pelanggan. Nah, dengan lebih dekat dengan pelanggan melalui sosial media ya. Melalui sosial itu bukan big data sih. Bukan big data, kurang lebih itu sih. Kita bisa analisis kemauan customer maunya apa, kita mau audiens maunya apa, itu melalui big data dari media sosial. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Ya, mungkin aku tambahin dikit ya, Pak, untuk Mbak Putri. Intinya kenapa sih penting banget machine learning big data itu buat bisnis? Itu penting karena dengan machine learning itu kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk bisnis kita. Kita bisa memahami dengan baik tentang pelanggan kita. Kita bisa mengefisiensikan operasional perusahaan kita gitu, bisa mengembangkan produk dan membuat inovasi-inovasi yang lebih menarik untuk mengembangkan bisnis. Itu sih intinya. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh kelompok awan ya. Oke, bagaimana yang lain? Kalau tidak kita beri aplaus dulu buat kelompok awan atas presentasinya. Ya, dan pertanyaan-pertanyaannya tadi diskusinya juga cukup panas, bikin tambah ilmu baru gitu ya. Oke, kita masih ada satu kelompok lagi ya, yaitu kelompok kelompok berikutnya, kelompok tomat. Oke, sudah siap kelompok tomat dengan tahapan analisis big datanya? Silakan kelompok tomato. Mana nih kelompok tomat? Diki, Hendra, dan teman Laya. Mana? Iya Pak, sudah siap Pak. Oke, silakan.
Itu so ya. Ya. Sudah kelihatan Pak ya? Sudah, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok Tomat. Kami pembahasan kelompok Tomat tentang tahapan analisa big data mengenai potensi nilai dari data yang besar. Ya, kelompok Tomat ini ada Hendra, Hizkia, ada Diki, Alpian, dan teman lain saya sendiri ya. Penjelasannya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Pengantar big data merupakan tujuan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit diolah menggunakan metode tradisional. Arus big data dapat mengungkap pola dan tren yang tidak terdeteksi sebelumnya. Pengumpulan data merupakan tahapan pertama dalam analisis big data, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, dan perangkat liar. Data ini kemudian disimpan dalam data warehouse untuk analisis lebih lanjut. Pembersihan data merupakan data yang dikumpulkan yang harus dibersihkan dari noise dan clear agar dapat diolah dengan benar. Proses ini melibatkan penghapusan data, duplikat, dan koreksi kesalahan. Kemudian diteruskan oleh teman saya, Diki. Ya, terima kasih Hendra. Ya, selanjutnya adalah pemodelan data. Pemodelan data melibatkan pembuatan model analitis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data. Metode seperti machine learning digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan data historis. Selanjutnya analisis data. Tahapan ini melibatkan penyelidikan mendalam data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan insight yang dapat memberikan nilai bisnis. Analisis statistik dan visualisasi data digunakan untuk tujuan ini. Implementasi hasil analisis big data harus diimplementasikan ke dalam keputusan bisnis dan strategi perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan kinerja. Ya, selanjutnya bisa dibacakan oleh teman Laya. Keamanan data. Keamanan data sangat penting dalam analisis big data karena melibatkan data sensitif dan rahasia perusahaan. Perlu dilakukan enkripsi data dan pengaturan akses yang ketat. Jadi kesimpulan dari pembahasan Tomat, analisa big data ini merupakan proses yang kompleks namun sangat bermanfaat dalam menggali potensi nilai dari data yang besar. Dengan langkah yang tepat, perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Terima kasih. Jadi sekian dari kelompok Tomat. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya atau dari Bapak, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi apa nih tahapannya untuk menganalisis big data? Gimana sih tahapannya apa saja? Apa aja sih tahapannya? Saya tadi nungguin. Kan judulnya tahapan. Jadi tahapannya mulai dari satu apa, dua apa gitu, apa ya? Ada nggak? Tahapannya misalkan yang pertama ngumpulin orang dulu kah, ngumpulin data, atau ngumpulin duit dulu gitu. Yang kedua ngapain gitu kan? Namanya juga tahapan kan, ada step by stepnya gitu. Oke, jadi saya bantu jawab Pak ya. Ya, silakan. Jadi tahap-tahap ini seperti pengantar big data, pengumpulan data, pembersihan data, dan pemodalan data, Pak. Jadi ada beberapa tahap yang penting. Iya, Pak. Jadi dari pengumpulan data, terus apa tadi? Mengumpulkan data, analisis, pengumpulan data, pembersihan data, dan pemodelan data, Pak. Oke, ada 3 berarti ya? Yang ada 5, utama. Pak. Ada berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Tahap-tahapnya, iya, Pak. Ya. Nah, itu yang belum saya dapat dari sini. Tadi mungkin apa saya kelewatan tadi ya? Mungkin Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Siapa nih? Nurma, silakan Nurma. Pak, izin bertanya ya. Ya. Apa saja sih jenis software yang dapat digunakan dalam menganalisis data? Seperti itu sih, Pak. Oke. Terima kasih. Sorry, menganalisis big data apa menganalisis data ya? Software. Software untuk menganalisis big data. Oh, big data ya, Pak ya. Ya. Oke, ada siapa? Silakan Aswira. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Tadi kelompok apa ya? Sorry. Tomat. Kelompok Tomat membahas tentang tahapan analisis big data ya. Tadi udah sebutkan analisisnya, mungkin saya juga agak kelewat tadi. Tapi tadi saya dengar dikatakan bahwa ada pembersihan data. Bisa dijelaskan apa itu dan bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman. Silakan yang lain. Tanya aja nggak apa-apa, belajar kita dari sini, nanti teman-teman saling melengkapi gitu ya. Mungkin dari kelompok Tomat ada yang terlewat presentasinya, maka itu kita tanyakan. Kayak tadi saya bertanya, apa nih tahapannya, dari tadi saya nungguin. Gitu ya, silakan bertanya. Saya izin bertanya Pak, teman Silakan. lain. Silakan. Tadi kan ada pembahasan tentang pembersihan big data. Nah, biasanya itu data yang seperti apa sih yang harus dibersihkan gitu? Oke. Terima kasih, seperti itu. Data yang kotor, pikiran kotor harus dibersihkan. Oke, tanyanya bagus nih, ya. Dari Nurma, Aswira, dan Asep masih related, gitu ya.
Monggo, ada lagi? Mau nampung berapa ini kelompok tomat? Pertanyaan? 100 pertanyaan? Secukupnya aja, Pak. Cukupnya. Wah, kalau saya sih ini belum cukup ini. Oke. Kalau secukupnya kalian sama saya beda. Oke, silakan ya. Kalian lah yang atur ya. Ya. Jadi baru ada 3 pertanyaan ya. Yang saya tangkap, saya catat di sini ada dari Nurma tentang apa saja software untuk menganalisis big data. Kemudian dari Aswira tentang data cleaning atau data bersihan gitu ya, gimana sih maksudnya. Kemudian tadi dari Asep Randy, data seperti apa yang harus dibersihkan gitu ya. Itu kalau nggak salah pertanyaannya yang saya catat. Pak, sembari nunggu ini pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya bantu jawab dari Nurma dulu ya. Silakan. Oke. Tadi si Nurma pertanyaannya apa saja jenis software dalam menganalisis big data. Jadi jenis software itu ada macam-macam. Contohnya seperti Apache Hadoop. Apache Hadoop ini platform open source yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola big data. Apache Spark. Apache Spark ini platform mengelola data open source yang menyediakan pemrosesan data cepat dan general purpose. Selanjutnya Apache Flink. Apache Flink ini sistem pengelolaan stream data open source yang mendukung pemrosesan data real time dan batch. Itu aja sih Pak, atau dari pertanyaan teman dari Nurma? Iya, betul. Mungkin bisa saya tambahkan tadi kalau lihat kelompok sebelumnya ada kelompok siapa? Kelompok kopi tentang visualisasi data. Di situ sebenarnya kelompok kopi sudah memberikan banyak tools tentang data visualisasi. Di mana data visualisasi itu di dalamnya sudah terdapat data analisis. Karena visualisasi itu adalah hasil dari analisis big data. Dia menampilkan dalam bentuk visual. Ya betul, salah satunya adalah Hadoop gitu ya. Kemudian Apache Spark juga ada. Kemudian banyak kok Tableau, Power BI juga bisa dilakukan untuk menganalisis big data gitu ya. Bahkan kalau mau pakai yang naif seperti Python juga bisa untuk menganalisis big data. Tapi kalau software yang sudah built-in, yang sudah dibuat memang untuk menganalisis big data seperti Hadoop ataupun Spark itu sudah cukup ya. Power BI, Tableau juga udah bisa ya. Banyak sekali software untuk menganalisis big data. Ya, betul sekali. Baik, makasih. Ya. Terima kasih ya. Silakan lanjut. Pak, saya izin menjawab yang pertanyaan Nurma ya Pak. Iya. Oh, Aswira maaf ya. Aswira yang pembersihan data itu perlu dilakukan ya, gitu ya? Iya. Iya. Pembersihan data diperlukan agar bisa menyaring data yang benar-benar diperlukan atau tidak diperlukan. Proses pembersihan data melibatkan proses-proses seperti penghapusan data yang tidak sesuai, pengubahan format data, dan deduplikasi data. Dengan adanya langkah ini, maka data
analis bisa langsung memperoleh data yang tepat sesuai dengan keinginan perusahaan karena sudah tersortir secara otomatis. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, kalau saya kasih penjelasan lebih jauh ya, tambahan dari jawaban kelompok tomat, kenapa data perlu dibersihkan? Karena datanya kotor, bukan berarti datanya kotor, enggak. Sebuah program, baik itu machine learning atau big data gitu ya, menganalisis big data, itu perlu melakukan cleaning, data cleaning, untuk menghindari adanya data bias gitu ya. Kenapa data bias ini berbahaya, sangat berbahaya data bias ini? Contoh misalkan gini deh, contoh harga rumah gitu ya, atau harga apartemen gitu ya. Harga rumah atau harga apartemen bisa ditentukan oleh luas, ya, luas bangunan atau berapa jumlah kamarnya, kemudian berapa jumlah lantainya gitu ya. Tapi ternyata ada faktor lain, yaitu lokasi. Tentunya jumlah luas yang sama, misalkan sama-sama luas bangunannya 100 meter. Tapi 100 meter untuk rumah yang berlokasi di Pondok Indah, gitu ya, dengan yang 100 meter berada di Kota Bogor misalkan, tentunya harganya berbeda, ya kan? Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu lakukan cleaning, gitu ya. Kita perlu lakukan cleaning. Terkadang ada rumah yang nggak masuk akal, harganya sama-sama di Pondok Indah, gitu ya. Sama-sama misalkan 100 meter, tapi harganya satu rumah ini tinggi sekali dibanding dengan rumah di Pondok Indah yang sama-sama 100 meter. Kenapa gitu ya? Mungkin saja itu rumah bekas rumah artis gitu ya. Mungkin saja rumah itu punya nilai bersejarah. Nah, data itu perlu kita bersihkan karena data-data yang bias seperti tadi ya, rumah bersejarah atau rumahnya sangat tinggi sekali harganya, itu bisa mempengaruhi analisis, bisa mempengaruhi machine learning, bisa mempengaruhi proses pembelajaran dari training datanya. Gitu ya. Maka itu perlu dilakukan cleaning. Bisa juga kemungkinan kalau kita punya tabel Excel atau file CSV, ada satu kolom atau satu baris yang tidak punya nilai alias kosong, none gitu ya. Itu perlu kita cek juga, ada beberapa baris atau kolom yang kosong nilainya. Nah, itu perlu kita bersihkan. Caranya, ada beberapa cara untuk membersihkan dataset tabel kita gitu ya. Salah satunya bisa kita drop. Yang paling mudah kita drop atau kita hapus saja record tersebut ya. Kita bisa hapus record tersebut sehingga tidak ada lagi data yang kosong atau data yang zero, none atau null gitu ya. Itu bisa kita lakukan drop. Bisa juga dengan kalau kita mau mempertahankan record tersebut, kita bisa bikin sebuah dalam tools data science, dalam tools big data ada tools namanya kita bisa ngambil nilai di antara kedua kolom atau dua nilai. Misalkan kita ambil rata-ratanya average untuk mengisi angka yang kosong atau mengisi sel nilai yang kosong itu tadi. Kita bisa ngambil average ya. Sehingga semuanya ada datanya. Jadi tidak ada kolom atau sel ataupun baris yang berisikan angka atau data nol. Ya, bisa juga dengan pakai average gitu ya. Dan ada beberapa cara lain lagi ya, ada beberapa metode lagi yang lain. Ya. Maka itu pentingnya data dilakukan cleaning ya. Kayaknya ini menjawab juga pertanyaan dari Asep ya. Kalau di Asep data seperti apa sih yang harus dibersihkan gitu ya. Ya salah satunya data-data seperti itu ya. Data yang imbalance, namanya kita sebut data yang imbalance. Jadi datanya nggak seimbang. Atau datanya masih terdapat data nol. Ya, terdapat data yang kosong, tidak ada nilainya gitu ya. Nah, itu dataset tersebut perlu kita bersihkan ya. Kadang juga ada data yang terdiri dari karakter gitu ya. Misalkan kalau laporan finansial sebuah perusahaan gitu ya. Kadang orang kalau nulis 0 terlalu banyak kan dia pakai simbol K ya kan. Misalkan 2K, 3K gitu ya. Terus
kadang bisa juga 2M, 3M, 3B, 3T gitu ya. Nah, angka-angka tersebut perlu kita convert karena ada huruf di dalamnya ya. Sedangkan program ataupun software tersebut nggak bisa menghitung misalkan 2K ditambah 3K. Kalau kita tahu 2K itu 2.000 ditambah 3K 3.000, hasilnya 5K 5.000, tapi program nggak bisa. Itu perlu kita bersihkan. Ya, gimana caranya? Apakah K-nya kita eliminasi atau K-nya kita replace dengan angka 0-nya 3 gitu ya. Nah, itu pekerjaan dari seorang data scientist atau data engineer-nya ya. Dia bagaimana membersihkan data-data tersebut sehingga data tersebut layak dan mudah digunakan untuk dieksploitasi atau untuk dianalisa berikutnya. Ya. Begitu. Bisa difahami. Kalau ada yang kurang jelas mungkin. Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lainnya teman-teman? Yang ingin ditanyakan seputar tentang tahapan analisis big data, seputar data visualisasi, seputar teknologi big data, machine learning, dari tiga kelompok ini, silakan teman-teman bisa tarik garis merah. Sebenarnya topik malam hari ini masih sangat related ya, masih sangat related. Kalau teman-teman bisa cari benang merahnya, dapat pemahaman baru dari ketiga pembahasan topik hari ini, gitu ya. Ada visualisasi data dengan Google, gitu ya. Kemudian tadi ada teknologi big data dan machine learning juga di dalamnya. Ada tahapan dalam menganalisis big data yang tadi barusan bertanya tentang cleaning, gitu ya. Tapi ada juga tahapan apa tadi? Sebelum cleaning, sebelumnya apa tadi? Processing ya? Atau setelah cleaning baru processing? Kan setelah clean data baru siap kan untuk diproses atau collecting ya, sebelum cleaning collecting ya, mengumpulkan data ya, collecting data. Terus collecting, cleaning, baru proses atau analisis ya. Jadi data cleaning ini yang paling esensial ya, paling esensial karena kita kadang mengumpulkan data dari sana sini, kita collecting data dari sana sini ya. Itu perlu dilakukan cleaning dulu ya sebelum kita lakukan analisis ataupun visualisasi. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya udah pada ngantuk nih, jangan-jangan atau sudah pada tidur. Bawa ke dunia mimpi. Oke. Tentang topik malam hari ini sudah cukup jelas atau belas? Jelas, Pak. Ya, mudah-mudahan jelas ya, kalian sudah cukup dewasa, kalian punya tanggung jawab, kalian paham tentang fungsi diri kalian masing-masing, gitu ya. Kalau gitu kita kasih applause dulu buat kelompok tomat pas presentasinya, ya. Terima kasih semuanya, kelompok tomat, kelompok awan, dan kelompok kopi atas sharing pengetahuan, sharing ilmunya malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah banyak bertanya tadi ya. Kalian, tanpa kalian nih presentasi dan diskusi nggak jalan ya. Kalau ada yang presentasi nggak ada yang nanya, nggak terjadi ya diskusi gitu ya. Ya alhamdulillah ada yang setiap presentasi ada yang bertanya ya. Saya senang dan saya bersyukur nih teman-teman aktif ya berpartisipasi. Baik, kalau gitu saya ada satu pertanyaan mungkin buat teman-teman terkait dengan tugas. Bagaimana tugas kabarnya? Baik-baik saja kah tugas? Ini kita sudah minggu ke berapa kita? Minggu ke-13 ya? Ya nggak terasa kan ya? Kita sudah minggu ke-13. Tidak ada yang bertanya tentang tugas. Baik-baik saja tugasnya.
Kalau untuk tugas sih Pak, udah ya. Maksudnya kita kan rencananya mau scraping data di Lazada ya Pak. Nanti data itu yang akan kita analisis menggunakan Tableau. Hanya saja Tableau-nya udah habis masa gratisnya Pak. Kan bukannya 1 tahun? Enggak, dia cuma 14 hari. 14 hari. Iya. Oh, pakai yang gratis. Kalian bisa minta ke Tableau Akademik pakai akun email universitas kalian akan dikasih produk key yang valid selama 1 tahun. Gitu ya. Pakai email yang ini ya Pak, yang kayak yang saya pakai sekarang ini. Pakai email Undira. Pakai email Undira. Kalian kan student ya, dengan status student kalian akan dikasih produk key untuk penggunaan Tableau yang valid selama 1 tahun. Ya. Itu. Dan itu bisa kalian install di komputer kalian. Ya, jadi nggak hanya Tableau, jadi kalian nanti dapat produk lain, Tableau desktop, terus Tableau apalagi ya, ada 3 software yang kalian bisa pakai dengan satu produk tersebut. Lalu kalian dapat akses untuk belajar tutorial menggunakan Tableau. Ya, di situ ada video, ada tutorial. Ya, kalian dapat akses kalau sudah punya produk key-nya. Ya. Manfaatkan itu. Ya, kalian punya fasilitas, manfaatkan. Ya. Manfaatkan dengan baik-baik. Gitu. Ya, bisa minta produk key-nya. Kirim saja email, isi formulir, kirim email nama dengan email kampus, ya. Pasti dikasih. Saya sudah 3 tahun berturut-turut minta, dikasih terus. Sudah habis, selesai, minta lagi. Karena saya bilang, di situ kan keterangannya untuk kepentingan mengajar, akademik. Itu akan dikasih. Kalau untuk kepentingan ngajar. Mereka dengan senang. Karena bukan untuk untuk profit ya, untuk bisnis, tapi untuk kepentingan akademik. Ya. Jadi setiap masalah pasti ada solusi. Ya. Betul sekali, Pak. Iya. Yang lain bagaimana? Yang lain baik-baik saja. Semoga baik-baik semuanya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya tentang tugas ataupun tentang materi, saya rasa cukup untuk sesi malam hari ini. Ya, saya bersyukur sekali teman-teman atas partisipasi teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah belajar banyak, kita sudah berdiskusi cukup panjang dan lebar tentang pengenalan big data. Semoga apa yang teman-teman bagikan pada malam hari ini, apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini, dan semua kebaikan teman-teman yang kalian lakukan kembali kepada diri kita masing-masing ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang di pertemuan ke-15 ya. Dengan topik yang lebih seru tentunya ya. Saya tidak sabar juga mendengarkan presentasi dari kelompok yang lainnya tentang pengenalan big data. Oke, baik. Kalau gitu saya tutup untuk sesi malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Makasih. Selamat malam, terima kasih. Malam Pak, terima kasih Pak.